ada baru jadi. Ya, dan bola sudah digulirkan dari Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur. Persik Kediri menghadapi Persiraja. Jeffrey Rizky. Yo, Jeffrey Rizky mencetak gol dari tendangan pertama di menit pertama bagi Persiraja. Putar Raja Banda Aceh adalah gol pertama perdana mereka di Liga 1 musim ini, Bung Edu. Ya, saya kira serangan yang mengejutkan ya bagi pertahanan Persik Kediri. Bagaimana mereka seperti belum siap menghadapi serangan dari Persiraja yang diselesaikan dengan sangat baik oleh Jeffrey Rizky dengan pressing bola ke pojok kanan ya atau pojok kiri kiper dari Persik Kediri. Kita lihat gerakan ulangnya, Jerry. Ya. Umpan yang sangat baik, kemudian ditaruh di sisi kiri atau sebelah kanan dari kita ya. Ini dia Junaidi Batiar, nyaris saja di tepis tapi bola bergulir lebih cepat. Gitu. Ya, kita lihat tendangan agak flashing ke pojok ya, Bung ya. Bisa dibilang tendangan tidak sederas biasanya yang dilakukan oleh Jeffrey Rizky, namun ada akurasi di sana. Betul. Bisa mencetak gol dan mengubah pastinya arah pertandingan karena gol di yang menyerang. Kita lihat ada pemain Kediri, Tafa Mario Yagalo yang kali ini menempati spot bek kanan ya, Bung ya. Iya. Ini dia nomor 8 melakukan terjangan kepada Bruno Dibal, pemain baru Brazil. Ya. Menjadi instrumen, Bung, di tengah Bruno Dibal. Tapi langsung dan shoot langsung saja masih melebar. Hampir saja. Ya, usahanya masih melebar. Usaha yang dilakukan oleh Gaspar Vega. Sudah diarahkan ke depan. Kurang terbang sedikit saja Gaspar Vega. Masih keluar. Dorong lagi, Persik Kediri, ganjal, ditahan. Ya, pergerakan dari pemain Persik jadi tanah. Ada meter kita lihat. Umpan bola. Cari bersiap-siap. Dari Persiraja. Cari celah, kita lihat langsung saja. Farmigao, Ya, Jefferson tadi lawan tendangan bebas. Jefferson Farmigao nyaris menodai jala gawang Persiraja untuk pertama kali ini. Ya, menggeleng-geleng. Cukup keras tendangannya ya. Dengan kaki kanan. Ini dia bentuk tiang gawang sebelah kiri dari Fahri di Kuba. Ya, Jefferson Farmigao juga memiliki akurasi tendangan, Bung. Kita lihat postur tinggi seperti dirinya, bukan dia lekan menjadi orang yang bisa dilakukan dalam sebuah shot. Lagi-lagi dengan mudah, Bung. Di posisi yang tepat dia sehingga tandukan dari Jefferson sangat mudah ditangkap oleh Fahri di Kuba. Wah, sih nggak ada sundulan di sana. Walaupun bermain sebagai back tengah, Jefferson Farmigao begitu sering mengancam Persiraja menjadi andalan di lini depan biasanya. Berumur 22 tahun dan disebut-sebut sebagai the next Musikan ya. Ini kita lihat Bagaskara, Christian Bagaskara melakukan pelanggaran tadi di awal masuk dia. Akan menjadi backup yang sangat baik oleh Nicole Asiri. Ya, langsung menyentuh bola ya. Dan ada benturan ya, dia tidak melihat ke arah Luis Irsandi ya ketika mengambil bola di udara ya. Ini dia Luis Irsandi. Sana crossing kotak penalti dah. Masih patah Gaspar Vega. Lagi-lagi. Tipis saja, Bung Edu. Buat tendangan volley dari Gaspar Vega tadi masih jauh dari sasarannya, padahal dia dalam posisi yang cukup bagus melakukan tendangan volley. Praktis nyaris mencoba bertahan dengan baik. Praktis tidak ada serangan terbaik dari Persiraja, hanya mencoba mengandalkan serangan balik. Betul. Bagaimana mereka lebih banyak bertahan ya. Maka itu tadi kita lihat juga Vanderlei juga harus turun ke belakang mengambil bola. Juga tadi kita lihat shooting atau tendangan volley yang masih jauh dari sasaran. Karena Farid juga dari sisi kiri kembali melakukan serangan. Farid
Bibo. sekali. Inilah dia, Samir Ayas Ahmed. Dan selesai. Babak pertama sudah selesai. Dan teriakan. Paris. Ya. Langgar. Ada sentuhan tadi Devi Rizky kita lihat. Kartu kuning. Devi Rizky. Satu gol, satu kartu, Bung. Sebetulnya ini kartu kuningnya tidak perlu ya, karena posisi dari Sang dan juga Bisa Putra mengawal Gaspar Vega, angkat kali ini. Semua peluang kembali. Lagi dipatahkan bersama pertahanan dari Persiraja. Putra Japan Aceh ada serangan balik cepat, Bung. Lihat Hamdi melebar, coba berlari 3 lawan 3. Kita lihat, di tim 4 lawan 4. Dibal. Sebuah finishingnya tidak maksimal ya dari sebuah gebrakan atau fast break dari serangan balik ya. Ya ada lagi insiden yang kita lihat. Ya, pertandingan berjalan semakin keras. Ya. Ada pemain yang juga memiliki watak keras seperti Ferry Komul memang. Ya. Sementara kita lihat dari Persik juga Gaspar Vega cukup sering yang melakukan protes ya. Ya ada. Provokasi kita lihat. Ya, tampaknya ada sempat tidak kurang sportif. Benturan fisik ya. Kita lihat apakah dia sempat bicara sesuatu kepada Ferry Komul ya. Sehingga dia begitu marah. Karena sebagai kapten seharusnya dia lebih bijak, betul. Ini kita lihat bagaimana Ferry Komul mencoba menjelaskan. Aksi tentu biasanya ada penyebabnya. Masih belum bisa bangun, masih tampaknya cedera. Apakah dia mengalami betul? Mereka cukup disiplin. Iya, betul. Para wasit sudah mendapatkan kesimpulan. Kita lihat apa yang memberikan keputusan. Sama Ante Mamas. Kartu merah. Kartu merah diberikan untuk 2 pemain, Bung Edu. Iya, kita belum lihat apa yang membuat wasit memberikan kartu merah ya. Tampaknya kita lihat kedua pemain tidak terlalu protes ya, mungkin memang menyadari ya, terutama Ferry Komul ya. Iya. Karena memang ada gerakan tadi dilakukan oleh Ferry Komul, kita belum lihat lagi bagaimana gerakan ulang. Diberikan bantuan kepada Devi Rizky yang memang juga pemain sangat pengalaman. Menyeimbangkan. Betul. Ketiadaan Ferry Komul di situasi unggul membuat sang pelatih Persiraja Hendry Susilo mereka ingin bangkit. Iya betul sekali. Pastinya ada perubahan posisi klasemen ya. Mereka punya pelatih baru Mario Gomez. Lagi kali ini sebuah peluang, Bung. Inilah dia Fabrossi Kuba. Iya. Sundulan yang hampir sempurna. Kembali lagi. 2 kali mistar dan apa yang terjadi? Gempuran serangan Persik Kediri semuanya patah, Bung Edu. Geleng-geleng gebuk kepala Kuba. Bagaimana ketika back-back Persiraja sudah tidak berdaya, bola-bola tendangan dari Kuba ini kita bagaimana dia memberikan ucapan terima kasih kepada Mistar dan tiang gawang. Ini dari Teju. Ya ke Mistar, satu lagi sundulan bisa diantisipasi dan milestone ya. Dan ini ya musim pertama dia ya di Liga Indonesia ya, atau di Indonesia ya. Pemain asal Argentina, Bung Edu. Ya. Apa jadi? Ya, kita lihat sebuah peluang. Septian Bagaskara melepaskan tendangan yang sangat melambung saja tinggi ke atas, Bung Edu. Dengan kaki kiri ya. Sudah 2 kali kembali. Masih belum bisa takluk juga, Bung Edu. Fabrossi Kuba. Baik sekali Kuba membaca pergerakan dari pemain Persik tadi ya, dia maju dan menghalau bola. Iya betul. Ini dia Bagaskara ditutup langsung ruang tembaknya. Sempat melepaskan tendangan tapi masih ditip oleh Kuba. Ini kita lihat tentu hal lain akan berbeda jika Kuba lebih memilih menunggu, tapi dia lebih maju. Faris yang utama. Kontrol yang kurang bagus. Yes. Lihat ya. Sedikit lagi kita lihat. Tapi memang ini sebenarnya bisa dimaklumi juga 84 menit bukan hal yang mudah. Sudah mulai habis ya. Sudah mulai habis. Masih mantap. Fabrossi Kuba. Lagi-lagi Kuba. Sensasi Kuba. Iya. Aksi Kuba luar biasa. Bayu Otto tendangan masih bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh Kuba. Ya begitu tenang, Bung, kita lihat. Iya. Sebuah respon, reaksi, refleks. Sebuah tendangan yang sangat baik sebetulnya ya, first time dari Bayu Otto.
Ini dia Kuba, Fahrozi Kuba. Heri Arvino dan rekan saya Bung Edu Krisnadeva. Sebuah peluang kali ini masih gagal Bung Edu. Iya. Apa yang harus kita katakan Bung Edu? Kuba sudah maju. Ternyata Asep udah offset Budi ya. Asep Budi ya. melakukan buang. Ntar Iya. kita lihat Hakim Galis sudah mengangkat bendera ya. Sebelah kiri, offset ternyata. Iya. Asep Walaupun- Budi secara Iya. profesional Bung Vega. Iya. Apapun hasil tendangan akan menyudahi pertandingan. Kita saksikan pemirsa Gaspar Vega. Melambung tinggi, menembus awan. Dan akhirnya Ya, wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir jadi. Fakrul Rossi Kuba masih